seperti itu. Dan kemarin di linknya tidak dikirim ke Gmeet invitation, jadi saya kelewatan Mas dan Mbak. Jadi next time minta tolong kalau untuk sesi mentoring tolong dibikin dan dikirim ke link email ya, seperti itu. Soalnya nggak masuk ke Google Calendar saya. Oh Udah, iya iya. nggak apa-apa. Oh, iya. Oke, gimana progresnya dari masing-masing tim? Tuh AI dulu mungkin saya mau setup dulu Pak sebentar. Oke. Boleh. Kalau dari saya tuh akurasinya udah lumayan naik ya Kak, dari yang 49 ke 74. Tapi Boleh nanti tahu tapi boleh tahu nggak kamu problemnya apa? Aku Mas dan Mbak ini grupnya dibuat tanggal 7. Sekarang tanggal 17 aku udah lupa Mas dan Mbak, aku megang banyak banget grup. Mungkin boleh di-remind projectnya apa? main care Kak, Yang mana tuh? yang ngidentifikasi tingkat stres. Oke, boleh share screen aja nggak Mbak? Yang project ML ya? Wait Kak. Kelihatan nggak Kak? Aman-aman. Ini nih udah pakai augmentasi ya Kak. Cuman tuh dia si apa namanya teh? Si akurasinya tuh masih kurang. Masih bentar. Nah, ini akurasinya tuh kan di side quest tuh 85%, cuman ini masih 74. Terus pas tadi dicoba di kayak ada lewat Python gitu. Nah, buat dicoba ini ekspresinya tuh si ini si mood angry-nya tuh masih kurang bisa kedetek gitu Kak. Jadi aku tuh mau nambahin lagi datasetnya nanti. Boleh turun ke bawah. Ya. Kita lihat modelingnya aja. Dokumentasi. Ini kelihatan full nggak sih Kak? Kehalangan. Aman. Oke. Kamu pakai modelnya pakai subclassing ya? Ada Iya, alasan kenapa pakai model subclassing? soalnya kan classing-nya tuh 4. Nah, aku tuh coba-coba model yang CNN yang nggak terlalu dalam gitu, Kak. Nah, itu akurasinya tuh masih nge-stuck gitu. Dia malah turun nggak ke 49 tuh, kayak berapa ya kemarin tuh? Sekitar 45-an. Jadi aku coba-coba lah, Kak, pakai ini gitu. Oke, boleh turun lagi? Boleh. Oke, nggak apa-apa turun aja. Ini pakai functional API ini. Boleh turun lagi? Boleh. Kenapa dicampur ya? Harusnya gini Mas dan Mbak. Kalau misalnya sudah pakai functional API, pakai functional API aja. Kalau misalnya pakai subclassing saja. Seperti itu. Ada alasan kenapa dipakai dua-duanya? Apakah ada dicoba komparasi? Dicoba ini kemarin tuh satu ini ya yang apa tuh tadi tuh yang awal tuh Kak, lupa namanya apa tadi. Yang Ah, subslicing tuh kurang naik akurasinya, jadi aku coba nyampur dua gitu Kak, kayak biar lebih dalam lagi aja sih ininya si model trainingnya buat bit modelnya. Soalnya jelek banget Kak kemarin tuh. Oke. Gak apa-apa turun aja aku sambil cek. Ini sih dari segi modelnya udah pakai ResNet pun tetap buruk performanya. Tetap apa Kak? Tetap buruk performanya. Enggak sih, lumayan naik sih 74,24 mah. Daripada yang kemarin 49 Kak. Iya pakai ResNet. Masalahnya itu pakai ResNet. Pakai ResNet 74% agak dipertanyakan sebenarnya. Apakah kamu ada augmentasi di data testingnya? Soalnya kalau Ada. misalnya ada, itu tolong jangan di augmentasi data testing. Kalau kayak gitu kamu nanti data leakage.
Oh Kebocoran gitu. data malah coba dihapus yang di augmentasi di data testing, hanya di data training saja augmentasinya. Oke. Dan augmentasi kamu banyak cara. Kamu bisa pakai implementasi langsung di layer untuk melakukan augmentasi, ataupun sebenarnya kamu bisa bikin TF datasets, itu kan di pipeline-nya TF dataset kita bisa augment di situ. Nanti kamu tinggal pakai map aja. Seperti itu. Ya ada dua cara sih. Sebenarnya yang punya kamu sekarang pun sudah works aja, nggak apa-apa. Tapi tolong jangan diaugmentasi di data test. Seperti itu. Oke, Kak. Pasti kebocoran data. Ya, dan yang kedua, kalau misalnya Mas dan sudah pakai subclassing, ini kan namanya channel attention, ini subclassing ini. Aku akan prefer pakai subclassing aja. Dan subclassing kali ini juga tampaknya tidak ada menggunakan CNN sama sekali. Seperti itu. Aku akan coba untuk pasang CNN layer sih sebenarnya, jujur untuk kasus ini. Mungkin coba turun ke yang functional API deh, functional model. Turun terus. Nah, yang pakai ResNet. Nah, ini naik sedikit. Nah, ini juga tidak ada penggunaan dari ini. Oke, aku paham. Ini kamu tetap pakai functional API tapi dibungkus salah satu layer kita bikin custom menggunakan channel attention nama functionnya. Oh, gini aja daripada kita campur-campur ya. Ini gak usah channel attention, gak usah dipakai. Mas Ambo boleh pakai CNN aja langsung. Seperti itu. Jadi CNN tak digabung dengan max pooling. Seperti itu. Karena ini kan kasusnya foto ya. Dan kebetulan kalian juga pakai ResNet sebagai basis modelnya. Jadi daripada kita otak-atik terlalu dalam. Karena channel attention ini di kasus Mas dan Mbak itu nggak gitu kepake, karena layernya terutama untuk ResNet ini sendiri udah banyak. Takutnya malah kalau dipasang channel attention lagi dia vanishing gradient yang seperti itu. Coba aja pakai CNN di atas dari yang baris 259 seperti itu. Coba aja tambahin CNN sama max pooling. Tapi kalau masih nggak bisa, ya sebenarnya saran utamaku tetap tolong jangan di augment sih data testnya. Seperti itu. Ini performa akurasinya di data test kan yang 74%. Ini ya di testing. Iya. Ya jangan di augment aja. Paling seperti itu. Sementara kayak gitu. Kalau misalnya udah masih nggak bisa channel attention, buang, nggak dipakai ini aja sih NN sama max pooling. Seperti itu. Oke, Mas dan Mbak kayaknya sudah clear untuk Imperial ini atau ada lagi? Mungkin bisa dilanjut dari tim full stack. Ya Kak, izin share screen dulu. Ini berarti semuanya. Full stack apa saya prone aja dulu ya? Boleh, silakan, bebas Mas dan Mbak. Boleh diceritain saja gimana koin dari front end. Alurnya dulu berarti ya. Nah ini tampilan utamanya kan gini. Kita lihat di loop 1/3. Nah ini nggak ada suara ya? Enggak. Nggak apa-apa, pakai akun yang ada aja, nggak apa-apa. Iya, pakai akun yang ada. Ini udah connect ke backend. Udah connect ke backend kayak AI udah. Cuman ini dashboardnya masih dummy. Ya belum diubah-ubah apa. Cuman Good sih. nyangkutin fitur-fiturnya aja dulu, ngehubungin fitur-fiturnya tuh. Nah kalau ini belum nunggu model dari AI dulu. Terus lanjut, ini questionnaire juga, ini ada 12 pertanyaan cuman belum diubah. Nah, Masih belum di hardcode. Ya belum diubah kode-kodenya. Nah terus ini umur, niatnya sih nggak masukin umur, jadi langsung aja ke pertanyaan selanjutnya gitu. Oh ini sudah good, oke. Yaitu apa pekerjaannya, misalkan pelajar, misalkan seberapa stres kamu saat ini, misalkan 3 sedang, berapa hari kamu merasa stres, misalkan udah seminggu kan 7 hari,
Terus apakah penyebab utama stresmu misalkan akademik mahasiswa? Ini per Baga- user dibikinin tabel gak? Iya, dibikinin per user di sini. User. Oke. Maksudnya seperti Ini backendnya pakai apa? Kalau pakai PHP MyAdmin pakai Laravel kah? pakai Express. Apa pakai Pakai Express tapi DB-nya kamu konekin sama ini ya, sama apa PHP MyAdmin ya. PHP MyAdmin. Iya, Laragon. Ya boleh-boleh aja teman-teman, nggak isu sih kalau kayak gitu. Oke, lanjut ya nih. Kamu Ternuduh arsitektur melek. di backendnya pakai apa? Pakai MVC atau pakai apa? Arsitektur backend Pakai apa? RESTful. No. Arsitektur. Arsitektur itu bagaimana folder kamu distrukturin pakai apa? Oh, coba Pakai struktur pakai seperti ini sih. Lebih dimodularin. pakai middleware ya. Pakai repository. Iya, ini pakai MVC, Mbak. Mas. Nggak Pakai apa, apa-apa. Pak? Pakai apa? bukan MVC sini, pakai repository MVR. Nggak apa-apa. Ini good. Ini software sih bagus ya malah. Aku suka nih. Berarti tinggal pasti pertanyaannya gimana cara connecting ke model kah? Udah ke koneksi. Tapi Ini udah ke konek ke AI. coba dong. Boleh. Nah, bagaimana kualitas tidurmu misalkan buruk lah. Model di deploy kemana? Jadinya. Deploy kalau paling di ini Vercel gratis. Kalau modelnya di Versal. Nah, model itu aduh nggak tahu tuh di mana ya. Pakai Hugging Face aja. Kamu pernah pakai Docker nggak, Mas? Belum pernah Mas Dokar. Kamu coba pakai Docker deh. Jadi Boleh. nanti kalau bikin Docker, kamu tahu Docker nggak? Belum pernah pelajari juga. Belum pernah dengar kah? Atau ada yang pernah dengar di sini? Udah pernah dengar. Ada yang pernah dengar, teman-teman? Pernah Kak, dengar Kak, nyoba juga pernah tapi nggak sampai dalam banget. Nggak apa-apa. Teman-teman nggak butuh sampai dalam banget sih untuk sebenarnya deploy ke Hugging Face. Hugging Face itu nanti ada API key-nya ya, Mas dan Mbak bisa gunain buat nge-push Docker image yang sudah di-build ya. Jadi Mas dan Mbak bikin Docker image-nya dulu pakai Docker file kayak biasa. Nanti push ke Hugging Face. Gitu. Itu gratis BTW, teman-teman. Jadi nanti dari backend kalau misal mau dapetin modelnya, kita aja pakai REST seperti itu. Ya, itu cuman solusi aja biar kalau nggak salah tim ML kan atau tim AI ya, aku lupa Mas dan Mbak. Itu AI. ya diwajibin untuk pakai Flash API kan atau pakai Fast API. Saranku sih begitu aja kalau mau simple. Jadi modelnya kalian bikin project baru ya di Python. Habis itu siapin pakai Flash API, habis itu pakai Fast API, siapin REST-nya. Jadi kayak biasa kamu app.get. Nanti modelnya kamu masukin di situ model yang udah save, bikin Docker file, Docker nanti kamu Docker build, ya kan? Begitu Docker build tinggal Docker push kamu nanti ke Hugging Face. Tapi kamu harus setting dulu API key-nya. Seperti itu. Nanti dari backend boleh aja kamu untuk komunikasi ke model kamu pakai hit aja pakai REST. Kayak gitu. Tapi itu arsitektur yang ini tinggal diganti ini aja kan, Mas? Apa ininya URL ini? Ini benar nih ya. Ini apa nih file? Aku lihat file dulu. .env. .env ya. Berarti ini aja kan pakai yang di deploy-nya, link yang dari deploy itu. Harusnya iya. Kalau misalnya sudah dikasih tuh return URL domainnya, kamu tinggal ganti ke sana. Tapi jujur Mas dan Mbak, aku nggak rekomendasi sebenarnya pendekatan itu kalau untuk production. Atau misalnya Mas dan Mbak nanti kerja jangan pakai pendekatan seperti itu. Itu nggak aman. Harusnya pakai microservice harusnya. Kita akan siapin gateway biasanya. Kalau aku biasanya ngedesain kayak gitu, tapi karena ini buat proof of concept atau prototype lah, nggak apa-apa begitu. Yang penting kan semua side quest atau main quest ke achieve, bener kan? Ya, paling kayak gitu aja. Nanti aku kirimin resources ya, paling gimana cara deploy model ML ke dalam TensorFlow menggunakan Docker. Paling gitu ya. Boleh up grupnya nggak ya? Aku grupnya tenggelam soalnya. Grupnya tenggelam kan? Iya, grupnya di saya juga tenggelam Mas dan Mbak. Jadi minta tolong.
Oh ini kan chip. Nah, udah Kak? Abar. Ya. Saya cari dulu. Ini aku punya source-nya. Source-nya kebetulan lengkap banget dari aku. Dulu aku pakai ini buat ngajar di course-course bangkit dan sebagainya. Teman-teman ikutin yang TensorFlow Surfing aja, jangan pakai yang TF-Lite ya. Itu TF-Jazz boleh, tapi aku sih sarannya jujur lebih ke TensorFlow Surfing ya untuk deploy modelnya. Karena aku saranku teman-teman pakai Dockerized container kan buat nge-deploy modelnya nanti seperti itu. Sebenarnya nggak harus pakai Dockerized komponen juga Mas dan Mbak untuk deploy modelnya. Kalian bisa deploy model langsung di TensorFlow JS. Jadi kamu di Express.js kamu pakai apa, NPM atau pakai Yarn Mas? Buat Express.js NPM. NPM ya. Ya, nanti kamu tinggal npm install aja library-nya sama TensorFlow JS. Dengan TensorFlow JS nanti kamu bisa load model yang udah di save, Mas. Jadi setiap kali user ngehit pakai post, ya kan? Kamu tinggal dapat request bodinya, ya kan? Request bodinya diambil apa yang mau dipredik. Nah, dari sana nanti kamu tinggal load modelnya pakai TensorFlow JS, nanti minta modelnya langsung predik. Jadi tinggal model.predict aja kode di TensorFlow JS. Gampang, Mas, pakai TensorFlow JS. Seperti itu. Ya jadi TensorFlow JS atau TensorFlow Surfing. Resource-nya udah aku kirim ya barusan di grup. Udah dapat belum? Udah dapat Mas? Udah dapat ya. Ulik-ulik aja sedikit. Gitu. Kamu Express.js bagus soalnya, pasti bisa pakai TensorFlow JS. Iya. Ya. Iya. Kamu dokumentasi pakai apa? Swagger. Dokumentasi. Oh, belum Postman bukan? Bukan testing. Ya, nggak apa-apa. API namanya API documentation pakai apa? API dokumentasi. Swagger. Postman. Ya, ini sorry, aku ada pertanyaan Niki dari Mas Niki ya. Oh, Dari AI harus di-convert ke TF-JS dulu nggak? Enggak. Kalian dari AI cuman perlu save modelnya dalam bentuk H5. Nanti TensorFlow JS library bisa nge-load modelnya yang tadi di-save dari H5. Gampang banget makanya kalau pakai TensorFlow JS. Apalagi backend kalian kan basisnya Node.js kan. iya. Itu enak banget memang. Gitu. Bahkan sebenarnya ikutin aja course yang aku berikan Mas dan Mbak. Itu lengkap banget. Kadang memang itu cheat-sheet dulu aku buat ngajar. Seperti itu. Ya. Jadi dokumentasi pakai apa, Mas? Dokumentasi kayaknya belum Mas, karena Postman buat testing ya. Iya, Postman itu termasuk testing dan documentation, teman-teman. Oh, berarti Postman Kak. Pakai Postman. Boleh lihat Postman-nya? Ah, Mungkin kita sekalian belajar, teman-teman. Sebelumnya pernah kerja di mana, Mas? saya belum pernah kerja. Latihan, ikut kursus? Pelatihan ikut kursus ini. Paling online di YouTube sama ikut WPU course. Oh. Iya. Oh, WP ya yang dulu ya. WPU Ini course kamu udah ikut ini udah kelas. di-invite ke teman-teman. Postman ya, workspace-nya. Postman belum. Ya, sedikit saran teman-teman karena Postman workspace itu maksimal 3 orang ya kalau mau di-invite, bener ya. Saranku bikin namanya dokumenter dari Postman. Kamu silakan cari, Mas. Seperti itu. Nanti kalau kamu bikin Postman dokumenter, nanti teman-teman yang lain bisa lihat. Jadi kalau kamu nanti kerja sama banyak orang, API yang kamu publish atau yang kamu tulis di dokumentasi dapat digunakan orang. Gitu. Ya, ini kurang lebih sebenarnya kelihatan nggak Mas? Boleh lihat yang out? Saya mau lihat yang out sedikit. Out, oh iya, out. Nah, seperti ini. Boleh lihat yang login? Login. Nah, ini body ya paling ini. Oke, mungkin sedikit saran itu yang HTTP localhost portnya kan memang bisa berubah-ubah kalau portnya di lokal kita kepake, ya kan? Saranku mending kamu yang localhost itu kan namanya base URL, Mas. Kamu bikin dalam variabel lagi, variabel environment. Jadi biar nanti teman-teman lain kan bisa pakai nih, ya kan? Bisa pakai, kamu masukin, jadi nanti teman-teman lain bisa masukin base URL mereka di situ. Itu. Duh, nge-lag Mas ya nanti ditambah Mas. Nggak apa-apa, nanti tambahin sendiri aja, ini saran aja. Habis itu, oke, ini good, API out. Penamaan requestnya, Mas, itu dirapikan kalau misal huruf A besar, semuanya huruf A besar, huruf kecil semua. Oh iya. Gitu, jangan belang-belang, D-nya besar, user by ID. Dan biasanya nggak ada penulisan yang di spasi, Mas. Get user by ID itu jarang banget. Biasanya kita get strip user strip by ID. Iya. Kayak gitu. Ya sisanya udah oke sih.
Ini cuma saran aja. Ya, Iya. nanti bisa tolong diimplementasikan ya untuk modelnya. Terima kasih. Ada yang mau ditanya lagi perihal deployment mungkin? Ada yang mau ditanya teman-teman lagi? Atau masih ada satu lagi nggak ya? Aku lupa. AI, DS. Ada yang mau ditanya tim data science? Eh, aku Kak, Boleh, apa? untuk itu sih Kak, laporan teknis itu tuh nanti itu dikasih dari decoding template-nya atau kita nyari di internet gitu Kak? Saya kemarin tuh aku nanya ke Fasil tuh dia nggak tahu. Laporan teknis kalian tahun ini diminta dalam bentuk PPT nggak teman-teman? Atau minta dalam format Google Doc? Biasanya ada Google Doc sih. Ada tulis Yang nggak teman-teman mereka? adanya tuh project brief Kak. Apakah itu termasuk laporan teknis Kak? Apa beda lagi? Project apa, sorry? Project brief. Project brief beda. Biasanya dia ada satu dokumen Mas dan Mbak, biasanya pakai Google Doc gitu buat ngelampirin namanya deliverable atau final deliverable. Nanti teman-teman semua diminta tolong untuk dikasih tahu tuh GitHub-nya apa, projectnya gimana cara runningnya dan sebagainya. Termasuk biasanya PPT-nya juga di attach di situ kalau misalnya Mas dan Mbak pakai Google Slide. Harusnya ada itu template-nya. Template-nya biasanya ada di, aku lupa lagi biasanya di mana. Di project brief-nya diulik-ulik deh. Harusnya ada di situ. Di dokumentasi mentoring juga mungkin. Di situ biasanya ada. Aku lupa Mas dan Mbak. Gitu. Nanti kalau misalnya mau tanya lebih pasti, kayaknya aku bisa tanyain sih ke tim DBS. Mau ditanyain? Boleh sih Kak. Buat Kalian pakai nanti. apa komunikasi ke tim DBS? Biasanya. Biasanya sih nanya di Discord sih Kak atau enggak nanya ke Fasil. Oh. Mereka ada Discord ya tahun ini ya? Iya Kak, ada Discord-nya. Tanya di Discord nggak apa-apa. Kalau misalnya masih belum bales, Mas dan Mbak, tanya aku aja nggak apa-apa. Aku ada WhatsApp-nya DBS soalnya. Aku punya direct link-nya. Gitu. Biasanya sih lebih cepat balasnya. Itu biasanya tanya aja silakan kalau yang itu. Ada lagi teman-teman? Sama mungkin ini Kak minta saran apa sih tips buat presentasi. Soalnya dari presentasi kita tuh kan nggak ada Q&A Kak, jadi benar-benar full presentasi 10 menit. Nah itu tuh apa ya, biar cara kita memaksimalin 10 menit itu Kak, biar ya pilihannya oke gitu. Soalnya kan nggak ada Q&A segala macam. Terus juga waktunya benar-benar kayak terbatas gitu. Kalau saya dulu ngajarin mentis-mentis atau lebih tepatnya cutting kalian ya. Cutting kalian dari tahun ke tahun ya. Saya cuma ngajarin satu teknik namanya storytelling. Ada yang pernah dengar teman-teman? Ada yang dari tim debat nggak? Dulu kuliahnya atau pas sekolahnya debat? Biasanya anak-anak debat tahu banget teknik ini. Ada? Belum ya? Ya, teman-teman coba riset aja namanya teknik storytelling untuk presentasi. Ini aku tulisin. Ini salah satu teknik paling luar biasa. Dan ini biasanya digunain, bahkan digunain sampai praktik industri besar aja masih menggunakan, seperti Samsung, Apple dan sebagainya, mereka pakai teknik ini. Mereka bikin PPT-nya itu sesimpel mungkin, isinya nggak banyak teman-teman. Isinya cuman yang penting-penting aja. Yang penting-penting dalam konteks sekalian mungkin cuman hasil training, metode trainingnya dari masing-masing divisi. Nanti akan kasih tahu teks kalian pakai apa, library-nya pakai apa, seperti itu. Mereka cuma nulis kayak gitu aja. Tapi bedanya kalau di storytelling, teman-teman nanti menuliskan kenapa teman-teman memilih topik ini. Seperti itu. Ya, nanti dijelasin tuh. Silahkan riset aja sih perihal itu. Tetapi, again, saranku, Mas dan Mbak, biasa presentasi juga ada template dari tim DBS. Aku lupa tahun ini ada atau enggak. Aku juga belum dapat info. Mungkin Mas dan Mbak harus tanya dulu sih, apakah tahun ini ada template seperti itu. Apakah jelas, teman-teman? Jelas. Oke, teman-teman, ada lagi sebelum kita sudahkan meeting hari ini? Kak, mungkin aku mau nanya, mau share screen PowerPoint-nya kalau kayak gini udah tepat belum gitu? Boleh? Ini belum selesai sih.
Gak apa-apa, Udah kelihatan belum? baru kelihatan. Oh, kalian pakai ini ya? Canva ya? Ya, Boleh lanjutin? ini pertama aku tuh ngikutin ini fasil aku kayak direkomendasikan terus dikasih template PPT dia tahun DBS tahun lalu. Jadi kurang lebih kayak agak ngikutin sedikit kayak pertama latar belakang, terus alasan kenapa milih Hmm, temanya, oke. terus masalah yang ingin diselesaikan gitu kan. Terus aku tuh ini ngebandingin aplikasi yang serupa yang udah ada gitu sama ini, yang 3 ini, terus kelebihan dari aplikasi kita dan dibanding sebelumnya gitu. Baru Oke. segitu sih. Oke. Sisanya ini masih template-template. Ini so far sih oke ya, tapi mungkin nanti sembari kamu cari-cari Mas tentang storytelling. Aku Oke. storytelling itu jarang sekali PPT ku diisi banyak tulisan. Teman-teman, aku dulu pas aku baru lulus kuliah, banget sebelum lulus kuliah, aku tuh sering banget pitching. Teman-teman ada pernah dengar pitching sebelumnya? Pernah dengar? Mana ya? Pitching itu saya gunain biasanya buat dapet guide investor waktu itu buat salah satu project saya. Nah, Mas dan Mbak, storytelling adalah salah satu teknik yang paling luar biasa. Jadi, alih-alih PPT-nya Mas Mbak tulis panjang, kita akan cuma isinya dengan pertanyaan-pertanyaan retorik. Jadi, pertanyaan yang cuma satu kata seperti itu. Nanti Mas dan Mbak yang menjelaskan. Ya, dan di storytelling itu, alih-alih Mas dan Mbak nulis latar belakang yang panjang, saya akan cuma nyari satu interview atau satu orang yang memang mereka tuh terbantu atau mereka yang merasa bermasalah dengan masalah yang Mas dan Mbak ingin selesaikan. Seperti itu. Dari sana kita akan coba ambil kutipan dari interviewnya, dan dari sana kita akan kasih tahu solusi kita apa. Seperti itu. Again, itu sesuatu yang Mas dan Mbak nanti bisa cari deh tentang storytelling. Itu menarik banget dan sangat simpel. Ya, tapi latar belakang mau ditulis panjang pun sebenarnya, karena ini konteksnya buat laporan ya, sebenarnya juga nggak apa-apa. Itu cuma saran tambahan aja, gitu. Aku takutnya soalnya kalau panjang nggak cukup teman-teman waktunya buat 10 menit kayak gitu. Apakah jelas teman-teman? Jelas Kak, jelas. Oke, teman-teman ada lagi? Mungkin terakhir Kak, Gimana tuh? tapi ini di luar dari capstone project. Apa tuh? Jadi saya tuh lulus kuliah niatnya pengen jadi full stack web developer. Nah, ada saran nggak Kak? Mulai dari sekarang tuh, saya harus gimana gitu. So ini good question ya Mas dan Mbak. Ya, Iya. silakan yang ini Mas dan Mbak kalau mau yang jadi full stack developer siapa aja di sini? Ada yang mau pensiun jadi developer? Karena dulu pas saya belajar saya pernah berpikir untuk pensiun Mas dan Mbak karena nyebelin belajar coding. Banyak banget frameworknya yang harus dipelajarin tiap harinya. Iya. Ya, jadi kalau misalnya Mas dan Mbak mau konsen di full stack developer, aku jujur aja saran cuma satu, giat dan banyak latihan. Dan silakan pilih expertise-nya. Expertise yang dimaksud adalah skill yang Mas dan Mbak dalami. Jujur Mas dan Mbak, aku kebetulan memang fortunate enough untuk bekerja di perusahaan asing. Di kita kebetulan untuk masing-masing orang itu memiliki job role yang spesifik. Seperti itu Mas dan Mbak, misalnya familiar dengan satu language atau satu bahasa, contohnya kayak .NET, Mas dan Mbak dalamin di situ. Nah, kalau teman-teman mau belajar, pertama-tama, again bikin project yang banyak, bikin resume, bikin portofolio. Dulu aku pas pertama kali terjun ke coding, aku nggak banyak banget bikin project yang nggak dibayar teman-teman. Kita ngelakuin itu benar-benar out of our grateful heart. Jadi benar-benar dari hati kita yang terdalam aja lah kasar kayak gitu. Ya agak lebay memang, tapi waktu itu nyari kerja, ya kita pengen nyari portofolio terbanyak. Jadi silakan banyak latihan, perdalam library-nya. Aku nggak akan nyaranin Mas dan Mbak belajarin semua library karena library backend banyak ya, bener Iya, kan? banyak. Banyak banget. Aku akan belajarin satu specific skill, teman-teman. Kebetulan ekspertisku memang kalau Mas dan Mbak sebenarnya familiar, ada namanya satu bahasa namanya Swift. Ada yang pernah dengar? Pernah. Ya, aku expertnya di sana Mas dan Mbak. Aku juga familiar sekali, aku punya extensive knowledge di .NET, di punya C Sharp. Aku cuman pakai dua itu aja buat kerja. Dan karena itu Mas dan Mbak dalemin, bikinin banyak project, ikutin project mentor. Biasa fasilitator kan banyak juga nih.
minta aja project ada apa dong kak, biar saya bantu, nggak dibayar nggak apa-apa. Dari sana kamu mulai apply seperti itu. Gak apa-apa magang dulu, aku juga dulu teman-teman magang dulu pas mau belajar. Tapi magangnya sesuai dengan jurusan ya teman-teman. Jangan ngambil magang misalnya bikin kopi di misalnya di tempat A. Ya itu nggak related, agak susah nanti kamunya. Seperti itu. Aku nggak apa-apa juga teman-teman. Aku juga dulu aku jadi barista juga, nggak masalah kok. Tapi maksudku kalau Mas dan Mbak mau dapat kerjaan yang selaras dengan passion kita, cari magangnya juga selaras. Seperti itu. Apakah jelas teman-teman? Jelas. Yes, ingat belajar spesifik dan banyak latihan aja. Hmm. Seperti itu. Kalau untuk front end kamu pakai React Mas. Jujur aja sekarang banyak yang pakai React ya. Kalau jangan tanya PHP ya masih dipakai atau enggak kak, udah jarang ya. Iya. Laravel udah jarang buat front end juga teman-teman. Banyak kan React semua. Dan kebanyakan sih pakai Next.js ya sekarang. Gitu. Ada lagi teman-teman? Tadi sama latihannya tuh vibe coding apa ngoding manual gitu? Saya zamanku dulu belum ada vibe coding teman-teman. Iya, gua sekarang. Zamanku dulu belum ada. Jadi dulu aku hard code. Bener-bener semuanya aku belajarin. Jujur tapi aku sebelum hard code aku banyak latihan algoritma teman-teman. Kalian di kuliahnya ada yang dapat mata kuliah algoritma dan data struktur? Ada. Dan pasti muak kan belajar itu. Susah soalnya. Betul ya. Ya teman-teman jujur lah. Nanti kalian pas ada satu pepatah tentang kerja programming. Kerjanya gampang karena teman-teman nanti bisa pakai vibe coding dan sebagainya, bisa pakai ChatGPT dan sebagainya lah, pakai LLM. Masuk kan susah. Jadi saranku karena nanti dites teman-teman dalemin algoritma deh, algoritma dasar. Masih ingat kan apa itu BST? Kayak gitu-gitu, double linked list, Oh iya, ya kan? ingat. AVL, ya kan balancing tree. Iya. Ya, dalemin di sana. Dalamin dulu di sana, setelah itu baru bikin project. Kamu bikin projectnya bikin full stack. Ya, bener-bener full stack dari front end dan back end. Belajar juga selain bikin full stack, belajar juga bikin dokumentasi API ya. Karena kan full stack kerjaan back end kan. Iya. Habis itu belajar clean code, nulis yang rapi. Ya, bikin kode nggak boleh berantakan ya teman-teman, karena nanti kalian kerja banyak orang. Oh, Itu lebih gampang kalau misal kodenya rapi. Dan ada satu tips dari aku teman-teman. Good code atau kode yang baik tidak perlu penjelasan. Ada yang pernah dengar nggak? kode yang tidak baik. Dan coding yang lebih banyak atau lebih sedikit kode yang memiliki baris yang lebih banyak itu belum tentu baik daripada coding sedikit teman-teman. Again itu nanti sesuatu yang teman-teman pelajari sedikit demi sedikit, perdalam GitHub juga, dalam source control sih. Kalian pakai GitHub kan kebanyakan? Iya. Ya pelajarin penggunakan rebase teman-teman. Rebase dalam Git diff itu karena itu dipakai banget buat kerja seperti itu. Apakah jelas teman-teman semua? Jelas. Makasih Kak sarannya Kak. Iya. Oke, teman-teman ada lagi yang mau ditanya? BTW aku sedikit info, tahun ini program bootcampnya Apple lagi buka teman-teman. Apple Developer Academy, ada yang pernah dengar? Belum? Kalau misalnya belum, teman-teman silakan cari, silakan apply. Itu program bagus banget teman-teman. Teman-teman nanti dididik untuk belajar menggunakan ekosistem Apple, gimana cara bikin aplikasi di ekosistem Apple. BTW fun fact itu dapat teman-teman dipinjemin sih sebenarnya, dipinjemin lama-lama juga ini sih. Dipinjemin MacBook, difasilitasi MacBook, iPhone terbaru, dikasih uang saku. Seperti itu. Uang sakunya juga lumayan teman-teman, UMR. Jadi mungkin sembari nunggu kerja bisa ikut bootcamp seperti itu sih. Itu gede banget programnya, ada di Surabaya, Jakarta, Bali, sama Batam. Seperti itu. Cari-cari deh tentang Apple Developer Academy. Itu juga gede. Ya, itu saran pribadi aku sih. Ada teman-teman, ada lagi? Sebelum kita sudahkan meeting hari ini. Oke, ada? Kayaknya udah ya. Yowes, kalau kita sudah teman-teman, kita sudahkan dulu meeting hari ini. Aku berterima kasih. Maaf kemarin aku nggak bisa di schedule. Kemarin siapa yang nge-WA aku, teman-teman? Ya nggak apa-apa ya Mbak. Aku memang nggak bisa kalau udah dibilang hari A digeser. Wah, aku kacau schedule-nya. Seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Nanti teman-teman tentu kalau ada pertanyaan tanya aja. Aku dengan senang hati jawab seperti biasa ya. Kita tanya aja. Dan kalau misalnya nanti sebelum final submission mau ada meeting lagi, I'm fine with it. Silakan aja. Atau kalau punya pertanyaan tentang
Kak, aku mau belajar ini tips dan trik datasetnya dari mana, itu tanya saya juga nggak apa-apa teman-teman. Nanti saya kasih semua cheat yang biasa saya pakai buat ngajar. Seperti itu. Ya. Kalau gitu terima kasih semua. Selamat malam. Kita ketemu di lain kesempatan. Bye bye. Ya, terima kasih Kak. Ya. Buset, Cok. Robot ting. Wah, mantep Cok. Daging. Berarti gimana besok? Mau ini nggak? Kumpulan. Banyak yang dibahas anjir. Banyak Cok. Lu pada udah ngirim ini belum? Apa sih? Submission terus yang worksheet udah pada diisi kan? Udah aman semua? Aman. Kan cuma ngisi ini aja kan. Yang tadi tuh. Iya, worksheet aja. Worksheet sama itu yang progres kemajuan. Iya. Aman nih. Aman nih. Nik motornya di iya kamari gini, kampus. Udah gue isiin. Udah gue kopi nih punya si Winda nih. Aman. Yang penting gitu nih ngisi form ini ya dia udah ya formnya. Udah aman sudah semua. Gue baru tadi. Kawan, Irawan. Aman. Takut lupa, Cok. Lu ini PPT-nya mau kata